Nabi Yusuf dibawa ke istana untuk menghadap raja. Aku selalu mendapatkan mimpi yang sama. Semua ahli mimpi di kerajaan ini tidak ada yang bisa menafsirkan artinya. Apakah engkau mampu? Kemudian, raja pun menceritakan mimpinya. Dalam mimpi itu, raja melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Raja juga melihat 7 butir gandum hijau dimakan oleh 7 butir gandum kering. Selesai raja bercerita, Nabi Yusuf pun mulai menafsirkan arti dari mimpi tersebut, yaitu sesaat lagi akan datang 7 tahun musim subur berturut-turut di negeri ini. Ternak dapat berkembang biak dengan mudah dan semua tanaman akan tumbuh subur. Setelah itu, akan datang kemarau panjang selama 7 tahun berturut-turut yang akan membuat semua ternak dan tanaman mati. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Nabi Yusuf pun memberikan saran untuk menyimpan hasil panen selama 7 tahun masa subur sebagai persediaan saat musim kemarau panjang datang. Raja sungguh kagum pada sifat Nabi Yusuf yang begitu bijaksana. Karena itu, raja pun membebaskan Nabi Yusuf dari semua tuduhan dan mengangkatnya menjadi menteri yang mengelola persediaan pangan. Ketika musim kemarau datang, kelaparan melanda seluruh wilayah. Mesir menjadi satu-satunya negara yang berhasil bertahan. Banyak warga dari negara lain datang ke Mesir untuk meminta bantuan, termasuk para saudara Nabi Yusuf. Tuan, izinkan kami membeli gandum. Nabi Yusuf menolong para saudaranya itu. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mengenali wajah Nabi Yusuf. Tahun berikutnya, mereka datang lagi. Nabi Yusuf berharap bisa bertemu dengan Bunyamin. Namun sayangnya, kali ini pun Bunyamin tidak ikut. Nabi Yusuf memberikan syarat, jika ingin mendapatkan bantuan pangan, mereka harus datang bersama Bunyamin. Maka, para saudara pun pulang kembali untuk menjemput Bunyamin. Setelah bertemu dengan Bunyamin, Nabi Yusuf merasa tidak rela jika harus berpisah kembali. Dia pun mencari cara agar Bunyamin tidak bisa pulang. Diam-diam, Nabi Yusuf memasukkan piala emas ke dalam karung Bunyamin. Ketika rombongan itu hendak pulang, Nabi Yusuf memerintahkan prajurit untuk menggeledah semua karung itu. Dan akhirnya, Bunyamin pun ditangkap atas tuduhan mencuri. Para saudara pulang tanpa Bunyamin. Mereka gelisah dan kebingungan sepanjang jalan. Bunyamin adalah satu-satunya penghibur hati ayah. Apa yang akan kita katakan? Bagaimana jika ayah jatuh sakit lagi? Sungguh, kita adalah anak yang durhaka. Sesampainya di rumah, mereka pun menyampaikan kabar duka ini kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub semakin sedih karena kehilangan satu lagi anak yang disayanginya. Beban berat dan kesedihan yang mendalam membuat Nabi Yakub jatuh sakit, bahkan sampai kehilangan penglihatan. Anak-anaknya merasa khawatir, namun tidak ada yang bisa menghiburnya. Jika kalian benar-benar mengkhawatirkanku, maka pergilah, cari Yusuf dan Bunyamin, bawa mereka pulang. Para saudara datang kembali menemui Nabi Yusuf. Mereka memohon agar Bunyamin dibebaskan. Ayah kami selalu bersedih sejak kehilangan Yusuf, putra kesayangannya. Dan sekarang beliau jatuh sakit hingga hilang penglihatan karena kehilangan Bunyamin. Mendengar cerita tersebut, Nabi Yusuf berkata, Akulah Yusuf dan ini saudaraku.
Mereka semua terkejut dan gemetar ketakutan. Semua kejahatan mereka telah terungkap. Mereka takut jika Nabi Yusuf akan balas dendam. Namun, Nabi Yusuf menunjukkan kemurahan hati dan kasih sayang yang besar. Semoga Allah mengampuni. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini. Lalu letakkanlah ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali. Dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Para saudara pulang kembali ke rumah dengan membawa baju milik Nabi Yusuf. Sebelum mereka tiba di rumah, Nabi Yakub telah lebih dulu menyambut di depan rumah. Aku telah mencium bau tubuh Yusuf. Sesuai dengan perintah Nabi Yusuf, para saudara pun mengusapkan baju itu ke wajah sang ayah. Allahu Akbar. Nabi Yakub sembuh dari kebutaan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah seluruh keluarga Nabi Yakub ke Mesir. Mereka semua mengakui dosa yang telah diperbuat dan berjanji untuk menebus semua dosa-dosa tersebut. Sesuai dengan mimpinya waktu masih remaja, 11 planet, matahari, dan bulan bersujud padanya. Kini, 11 saudara Nabi Yusuf benar-benar bersujud dan menghormatinya.